Shalom, selamat pagi amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali renungan Carpe Diem HKBP Tasawuf Bumi Anggrek hari Rabu tanggal 12 Februari tahun 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 226 ayat 3. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu istilah yang kita pakai untuk menamai Carpe Diem atau renungan harian HKBP Bumi Anggrek. Carpe Diem merupakan satu istilah yang dikembangkan oleh seorang penyair Yunani, Horace, dalam bukunya Odes. Istilah ini menggambarkan tentang melakukan sesuatu dengan harapan bahwa apa yang terjadi esok yang tidak diketahui ditentukan hari ini. Dia pakai seize the day, petiklah hari, rebutlah hari. Istilah ini mengajak kita untuk memanfaatkan hari secara optimal, tidak menunda pekerjaan, dan melakukan sesuatu hal yang menjadi urusan kita. Ia menyebutnya seseorang tidak dapat memprediksi hari esok. Karena itu, kerjakan hari ini. Andalkan hari ini, selesaikan hari ini, selebihnya biarkan kehidupan yang menjawabnya. Dalam iman kita dipanggil untuk memperhatikan hari ini. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga pernah mungkin mendengar istilah apa yang membedakan orang berjalan di tengah sebuah keadaan yang tenang, di sebuah perbelanjaan kota, dan berjalan di sebuah medan perang. Jawabnya, di sebuah perbelanjaan orang berjalan dengan santai, sedangkan di medan perang orang berjalan dengan waspada. Karena hanya dengan kewaspadaanlah ia dapat menekan ancaman dalam hidupnya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memperhatikan secara seksama bagaimana kita hidup dan tidak menjadi bebal. Kata ini membandingkan tentang orang bebal dan orang arif yang sebenarnya keduanya bertolak belakang. Keduanya bisa hidup di dalam satu orang dan juga bisa dipelajari dari orang banyak. Apa yang membedakan keduanya adalah tentang waktu. Waktu dipandang sebagai jahat karena waktu bisa meniadakan sesuatu yang baik dan menghasilkan yang jahat, dan dikala yang lain dilakukan secara tidak bertanggung jawab, maka dampak yang hadir adalah keterlambatan, bahkan kekacauan.
Bahkan firman Tuhan juga mengatakan, janganlah kamu bodoh, usahakanlah mengerti kehendak Allah. Ternyata kata bodoh ini juga berbanding terbalik dengan kehendak Allah. Orang yang mengabaikan waktu berarti mengabaikan perhitungan hari-hari secara bijaksana. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata perbandingan-perbandingan yang dilakukan oleh penulis Efesus mengajak kita untuk melihat bagaimana pekerjaan menjadi bijak disadarkan dengan firman Tuhan. Ketika seorang membuat keputusan dan menentukan pilihan, waktu tidak dapat ditunggu begitu lama. Ia terus bergerak maju dan tidak pernah kembali. Kekejaman waktu ternyata menyadarkan kita, semakin lama seorang akan semakin tua, dia akan kehilangan kesempatan dan terus-menerus hanya melihat kesenangan duniawi semata, melewati dan meremehkan kesempatan yang Tuhan berikan. Maka kita diajak untuk memaknai kata kairos yang adalah waktu digunakan. Dibutuhkan kesadaran dan kepekaan yang kuat untuk melibatkan iman, ketaatan akan Roh Kudus, di mana kita dipimpin untuk hidup bersyukur setiap harinya dan menghadapi hari-hari kita dengan melibatkan Tuhan. Inilah yang mempengaruhi bagaimana seorang memanfaatkan waktu. Tidak hanya berbicara lelah atau kesepian, tapi melampaui itu kita diajak untuk memiliki kesediaan untuk tetap memiliki kepekaan akan anugerah yang Tuhan telah berikan. Bila hari ini diberi kesempatan, pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya dan jangan menunda, jangan sia-siakan, karena dalam waktu ada harapan, ada keindahan, dan ada rasa syukur yang tidak bisa kita lewati, di mana semua adalah berkat Tuhan yang patut untuk kita pertanggungjawabkan. Secara khusus mari melayani Tuhan. Jangan biarkan ancaman, tantangan menghambatmu untuk memuliakan Tuhan. Jangan biarkan potensi-potensi bahaya merusakmu untuk tidak melayani Tuhan. Jangan biarkan kelemahan tubuhmu, kelemahanmu yang lain, ataupun kelebihanmu menundamu untuk bekerja dan memuliakan Tuhan. Mari rayakan hari-harimu bersama kebaikan Tuhan. Niscaya hidup kita akan mampu mengatakan dengan rasa syukur Tuhan yang mengasihi kita. Selamat menikmati hari-hari dari Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengajak kami untuk melihat hari-hari kami, dan ajarlah kami untuk memuliakan Tuhan di dalam waktu yang anugerahkan Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin.